Oke, selamat malam Pak, Pak Ajai. Eh, ya, ini Pak ada sekedar apa namanya Pak? Kemarin kan Bapak sempat apa kan? Sempat menelpon saya gitu kan Pak. Nah, bahwasannya ada apa namanya? Ada sedikit masalah gitu kan Pak. Nah, kira-kira sebelumnya bagaimana kabarnya Pak Ajai? Alhamdulillah sehat walafiat. Memang di belakang hari ini begitu agak sibuk ya Pak, karena kemarin acara PDB kan penerimaan siswa baru kan Pak. Hmm. Jadi di waktu liburan pula itu Pak ya jadwalnya. Jadi liburannya agak agak terganggu sedikit lah kan, diselingi dengan apa penerimaan siswa baru gitu kan Pak. Iya Pak. Hmm. Tapi ya kayak mana Pak, udah tugas diberikan oleh kepala sekolah ataupun atasan ya kan. Jadi harus kita tanggung jawab ya kan Pak ya. Iya. Jadi gimana kira-kira di sekolah Bapak kegiatan kemarin penerimaan siswa baru? Ya, kenapa bisa sedikit gitu Pak? Kira-kira apa gerangan? Oh, iya. Berarti apa wali muridnya tergugah apanya namanya tergugah pikirannya ataupun hatinya, oh ini hari pertama mendaftar bisa lah mendaftar ini gitu kan Pak. Iya betul. Karena kan kemarin ada kayak di sekolah kami lah kan Pak, di tanggal berapa kemarinnya. Kemudian ada juga daftar ulangnya Pak gitu kan 2 kali dia di tanggal 12 terakhir kemarin. Iya iya Pak. Oh, berarti memang berbeda ya Pak ya sama situasi di sekolah saya sini kan. Kalau saya begitu semalam tanggal terakhir tanggal 12 contohnya kan, ya sudah tutup ya tutup, nggak bisa lagi gitu kan Pak. Iya betul. Tapi walaupun gitu pun memang harus ada apa namanya dispensasi dari sekolah ya kan Pak. Namanya orang anak mau belajar nggak mungkin kita tolak kan Pak. Apalagi masih ada kuotanya kan, masih ada kelasnya. Ya Pak. Oh iya Pak ya Pak. Ya mudah-mudahan ya Pak ya harapannya ke depan bisa dengan sesuai jadwal yang telah ditentukan ya kan Pak. Biar lebih sistematis ya kan Pak. Peraturannya sekian-sekian, tanggal sekian, kemudian mereka itu tergugah untuk mendaftar. Jadi kalau di daerah kami ada juga yang begitu Pak. Dia gini, contoh dia mau masuk ke SDIT, ya kan Pak. Rupanya memang belum mendaftar ke SD kami nih guys di negeri kan. Rupanya di SDIT tadi nggak diterima. Nah, tiba udah mau masuk sekolah ini tadi, baru dia bergegas ke SD kami. Nah, ada juga seperti itu memang. Seperti pelarian betul. Jadi di SD ini, jadi saya tanya kan, Ibu udah kenapa nggak mendaftar dari kemarin? Iya Pak, sudah saya coba pertama mau sekolah di SDIT. Rupanya di SDIT kuotanya penuh Pak. Nah, makanya anak saya di situ nggak diterima Pak. Katanya suruh SD lain. Rupanya pelarian rupanya Pak.
benar. Iya, benar. Jadi alternatif, Pak, ya. Iya, jadi gimana ya, istilahnya kok nggak menjadi tujuan sekolahnya gitu kan. Makanya di SDIT sekarang pada ini orang, pada banyak yang mendaftar di sana gitu kan. Iya, benar. Karena kan antara pihak swasta ya kan Pak, itu memang orang itu saling apa namanya, saling bersaing ya kan Pak untuk mendapatkan murid ya kan Pak. Nah, beda dengan kita yang negeri, selain kita yang negeri kan memang kita ya memang semua sekolah wajib punya persaingan di bidang apa namanya pendidikan kan gitu Pak. Tapi ya memang swasta lebih lah, lebih lagi lah mereka. Ya. Jadi Pak, kemarin sempat ada WA saya ya kan Pak, mau saya, kira-kira ada sedikit masalah apa itu Pak? Ada gerangan kayaknya masalah yang ingin Bapak ceritakan sama saya gitu kan, tentang apa kejadian yang ada di sekolah gitu kan Pak. Mungkin bisa Bapak ceritakan gitu kan apa masalahnya biar sama-sama kita apa namanya memberikan saya bisa memberikan masukan, kemudian kita sharing, bisa memberikan apalah Pak istilahnya pencerahan gitu Pak. Iya Pak. Iya Pak. Benar Pak, benar. Hmm, oh, iya iya Pak, iya Pak. Iya Pak. Jadi memang hal seperti itu hal yang kompleks kan Pak. Bukan hanya terjadi di sekolah Bapak saja, di sekolah saya juga sama. Tapi apakah Bapak sudah pernah Bapak identifikasi sebenarnya siswa tersebut itu sebelumnya itu mengapa dia buat seperti itu, kemudian mengapa dia dalam hal kategori bandel itu apa penyebabnya dia bandel gitu kan Pak. Kemudian overacting gitu kan Pak, mau diperhatikan, pasti kan ada penyebabnya gitu Pak. Kita cari tahu dulu apa akar masalahnya gitu Pak. Kira-kira apalah Pak setelah Bapak selidiki mungkin. Ya Pak.
Ya Pak, jadi setelah mendengar akar permasalahan yang tadi Bapak sampaikan kepada saya, eh, adakah Bapak pernah secara khusus gitu Pak ya, secara khusus memanggil anak tersebut, kemudian Bapak bertanya secara melakukan pendekatan kepada anak tersebut, apa unek-unek dia, apakah ada masalah di rumah bersama orang tuanya, ataukah pernah dia apa namanya mempunyai masalah dengan temannya gitu kan Pak. Terkadang kan anak-anak ini memang dia tidak mau menceritakan secara langsung. Jadi mereka itu takut kan Pak kadang kan. Nah, takut nanti diceritakan kena ancam sama kawannya ataupun gini ataupun anak itu tersebut minder gitu. Adakah enggak Bapak istilahnya memanggil anak tersebut dengan perhatian khusus, pendekatan khusus begitu Pak kira-kira? Iya Pak. Jadi kita karena sudah rekan sejawat ya Pak ya, jadi saling apa namanya saling bentukan pikiran. Kemudian mudah-mudahan ada harapan yang baru yang cerah ya kan Pak kepada siswa kita tersebut. Harapan baru itu muncul kemudian apa namanya bisa merubah lah istilahnya. Memang Pak tidak bisa kita rubah anak tersebut dengan cara yang Bapak bilang tadi secara signifikan kan Pak. Jadi memang ada melalui beberapa tahap kita sebagai seorang guru memang harus ekstra sabar itu harus ekstra Pak. Jadi sama seperti kita memberikan tahapannya itu misalnya contohnya di 25%, kemudian naik lagi ke 50 mungkin ya kan Pak, naik lagi ke 75%, kemudian hingga mencapai mudah-mudahan harapan kita bisa ke 100% gitu kan. Jadi kalau menurut saya ada beberapa langkah kita sebagai seorang pendidik untuk mengatasi anak tersebut. Jadi yang pertama itu Pak, setelah melakukan pemanggilan secara personal, kemudian kita kan sudah tahu tuh apa akar masalah siswa tersebut, ya kan Pak. Kemudian setelah dia mau jujur, sampai dia jujur ini Pak apa akar masalahnya Pak. Jangan cuma dia berkata-kata tapi dia tidak sesuai dengan apa yang diperbuat atau dirasakannya gitu kan Pak. Jadi harus jujur anak tersebut apa yang dirasakan dia, apa yang dialami dia, kenapa dia bisa begitu, kenapa dia bisa bandel overacting tadi. Setelah itu memang kita sebaiknya
menerapkan yaitu pembelajaran berdiferensiasi begitu Pak. Jadi kita kelompokkan anak-anak tersebut ya Pak ya, kita kelompokkan mulai contohnya anak tersebut contohnya dia dalam kelompok yang mana gitu Pak. Kan ada kelompok yang dia kemampuannya contohnya minat belajarnya tinggi gitu kan Pak. Kemudian ada minat belajarnya yang rendah. Kemudian ada juga minat belajarnya yang sedang gitu kan Pak. Jadi memang harus kita kelompokkan gitu. Jadi memang sebenarnya sebelum pembelajaran kita harus tahu karakteristik anak tersebut. Karakteristiknya dia bagaimana. Memang kita harus memberikan suatu pelajaran itu sesuai dengan kebutuhannya. Kita ini nggak bisa memaksakan gitu kan Pak, nggak bisa kita paksakan bahwasanya kamu Sutarji, kamu itu harus begini ya, kamu harus bisa ini, harus bisa itu. Memang nggak bisa Pak. Nah, setelah kita pelajari tentang pembelajaran berdiferensiasi gitu Pak. Jadi memang kita kemudian setelah itu apakah Bapak menggunakan metode tersebut sudah tepat belum kira-kira Pak? Modelnya misalnya metode pembelajarannya sesuai nggak dengan kebutuhan siswa tersebut gitu Pak, kira-kira Pak? Iya, Pak. Iya, jadi contohnya kan Pak, dalam menentukan kemampuannya, contohnya dalam pembelajaran IPAS dulu ya kan Pak, dalam pembelajaran IPAS, kemudian kan contohnya anak yang sudah mampu mengamati jenis-jenis tumbuhan gitu kan Pak. Nah, ada yang sudah mampu. Kemudian ada anak yang masih kurang mampu dalam menganalisis atau mengamati tumbuhan beserta fungsinya contohnya kan Pak. Kemudian anak-anak yang tidak mampu sama sekali menganalisis tentang tumbuhan dan fungsinya. Dia dalam kelompok yang mana itu Pak? Gitu Pak. Jadi kan anak semua itu tidak bisa semua memang punya pengelompokan tadi Pak, gitu Pak. Terkadang kan dia sudah belajar kan Pak, sudah belajar, kemudian dia itu belum mampu juga. Contohnya fungsi tumbuhan, fungsi akar. Ada yang sudah paham tentang fungsi akar, fungsi batang, daun gitu kan Pak. Kemudian ada juga yang masih kurang paham. Ada yang sama sekali nggak paham ini Pak, kurang paham. Gitu. Itulah berdasar kelompok itulah Pak kira-kira pembelajarannya. Iya Pak. Iya benar Pak, benar Pak. Memang alangkah baiknya kan Pak, kita lah sebagai seorang guru SD contohnya kan Pak. Kita kan ada diselingi dengan priles contohnya kan Pak. Priles jam agama
ataupun privilege jam olahraga ataupun privilege jam-jam yang lain lah ya Pak ya contohnya. Nah, di situ mungkin kita butuh waktu untuk kita meluangkan waktu Pak. Memang kita capek sebenarnya bukan mata pelajaran kita itu kan Pak. Nah, mata pelajaran bidang studi tapi saya rasa dengan cara personal tadi kan dengan cara kelompokan tadi kan Pak, mana anak yang tadi yang bandel tadi yang overacting, kita panggil pada saat jam olahraga contohnya. Nah, ataupun agama ya kan Pak. Kita panggil gitu Pak, dengan cara kita permisi dengan jam olahraganya tadi sebentar aja waktunya berapa menit gitu contohnya kan Pak. Kira-kira Pak, minta waktunya berapa menit sama ibu gurunya gitu kan mungkin pada saat dia setelah praktek contohnya dia setelah praktek apa namanya contohnya praktek lari gitu kan Pak. Kemudian kan ada sela-sela dia istirahatnya di jam olahraganya itu mungkin bisa itu Pak di apalah Pak dikhususkan untuk dia itu mungkin gitu. Ataupun dengan cara privat mungkin ya kan Pak, bisa dengan anak-anak yang mungkin kurang ataupun apa kita buka privat kemudian dengan cara khusus memang Pak, nggak bisa kita istilahnya dalam 32 siswa ataupun 30 siswa itu kita samakan semua gitu Pak. Memang harus kelompokan tadi Pak. Itulah Pak kira-kira. Iya ya senggang. Iya ya. Iya Pak. Iya Pak. Jadi sama-sama Pak ya, mudah-mudahan masalah Bapak tadi dengan sharing kita Pak ya, saling bertukar pendapat, saya memberikan masukan, begitu kan Pak, mudah-mudahan bisa diselesaikan masalahnya tuntas hingga 100% kalau bisa ya Pak ya, mudah-mudahan ya Pak ya. Itulah Pak, dengan nilai 100 tadi berarti kita sebagai seorang pendidik berhasil ya Pak ya, berhasil merubah sebuah mindset anak tersebut dari sikap yang istilahnya buruk dalam pembelajaran menjadi mindset yang lebih baik lagi gitu kan Pak. Itu harapan kita semua tentunya sebagai seorang pendidik. Dan kira-kira Pak nantinya setelah kita berdiskusi ini atau berbincang-bincang, apa yang Bapak dapatkan dari hasil perbincangan kita ini Pak? Kira-kira pada kali ini Pak. Benar Pak.
Iya Pak. Sama-sama ya Pak ya. Saya pun begitu Pak. Memang kita sebagai seorang pendidik sering-sering ya Pak ya berdiskusi seperti ini Pak ya kan. Diskusi santai mengenai apa hal-hal yang sudah apa permasalahan yang terjadi di sekolah begitu kan Pak. Jadi kalau nggak kita utarakan, memang kita nggak tahu. Kalau kita pendam sendiri, kita pun ya belum tahu juga cara memecahkannya kan Pak. Bagaimana kita pendam sendiri, kemudian kita nggak tahu solusinya bagaimana ya. Itulah memang butuhnya kita istilahnya di sini saling bertukar pendapat, ya kan Pak, berbincang-bincang dengan hal-hal yang positif tentunya untuk menciptakan budaya positif di sekolah ya kan Pak, dengan hal-hal yang baru, membuat sekolah tersebut menjadi lebih maju, pendidikannya lebih meningkat. Itulah harapan kita semua seperti itu, Pak. Iya, Pak. Iya, iya, Pak. Memang memang ya kita sebagai seorang guru bukan hanya sekedar kita memberikan pelajaran, Pak. Kita memang harus butuh ya kan, Pak. Butuh ekstra memahami karakteristik anak, Pak ya. Dari mulai yang bagaimana anak itu apa namanya, tingkah lakunya ya, Pak, ya. Kemudian bagaimana cara menyelesaikannya, anak A, si B, si C, beragam-ragam ya, Pak, luar biasa, Pak, seorang pendidik ini, Pak. Iya, Pak. Iya, iya, Pak. Mudah-mudahan, Pak, ya, nanti bisa melakukan aksi-aksi yang lebih baik lagi di sekolah Bapak. Bisa, apa yang kita perbincangkan ini, kemudian kita bisa implementasikan di sekolah kita masing-masing. Kemudian kalau ada masalah yang baru di sekolah mengenai murid, ya kan Pak, murid atau peserta didik bisa menghubungi saya pun begitu juga Pak. Nah, jadi saya pun ya pastinya punya masalah di sekolah saya nanti. Nah, itu sudah pasti Pak. Tapi ya sebenarnya kita kalau yang sebagai pendidik ini sebenarnya jangan ada masalah ya kan Pak. Ya lurus saja. Tapi nggak bisa juga, memang ada kerikil-kerikil atau guncangan-guncangan yang sebuah tantangan untuk apa namanya sebagai pendidik kita. Bagaimana kita menghadapi tantangan tersebut agar bisa terselesaikan dengan cara yang baik, kemudian gitu Pak kira-kira Pak. Iya Pak, ngopi, ngobrol ya Pak ya, ngobrol santai, kemudian apa namanya, pokoknya pikiran kita itu lebih mempunyai wawasan yang tinggi. Kalau kita berbicara dengan gini kan Pak, istilahnya terbuka pikiran kita dengan leluasa ya kan. Nah, ya sama-sama Pak ya, saya juga terima kasih Pak. Ya, ya sama-sama Pak. Sampai jumpa Pak di lain waktu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ajai. Baik Pak.